Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya, namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya bro. Setelah membuat boneka logam emas kegelapan hancur, Xiao berjalan menuju kolam di sisi bambu ilahi. Xiao tenggelam dalam keadaan magis dan ia mengamati cakram di dalam perutnya. Tak diduga, wujud manusia emas abadi itu kembali berdiri. Semua tubuhnya yang hancur kembali pulih. Xiao sangat tersentak melihat pemandangan itu lagi. Dalam sekejap mata, boneka itu kembali mengambil tindakan. Tinju hitam pekatnya membawa kekuatan asing. Itu menampilkan kemampuan ilahi yang menghantam Xiao. Pada saat yang sama, Xiao merasakan sesuatu. Semua teks tulangnya terjalin, terutama cakram ilahi di daerah perutnya. Itu kemudian melepaskan ledakan besar hidup dan mati. Selain itu, Xiao mengeluarkan raungan yang dalam. Tubuhnya juga menabrak wujud boneka ini. Sontak makhluk emas abadi kegelapan itu terlempar keluar. Setelahnya, makhluk ini tidak menyerang lagi dan menghilang dari hadapan Xiao. Xiao berpikir dengan sangat getir. Baru saja ia bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Namun sekarang, Xiao mulai memahami segalanya. Ia merasa seperti telah mencapai pencerahan tertinggi dalam memahami Dao. Setelah itu, Xiao mengompres satu-satunya bagian surgawi dan memadatkannya hingga ekstrim. Ia mengukir semua jenis teks tulang dan hukum alam di atasnya. Untaian cahaya tak berujung dilepaskan dari perutnya itu. Tak lama, Xiao mulai terbangun. Ketika ia buka matanya, Xiao menemukan bahwa dirinya sudah berjalan ke kolam ilahi. Cairan putih murni yang ada di kolam kaya dengan wewangian. Helai demi helai cahaya warna-warni mengalir ke tubuhnya. Di dalam perutnya, luka-luka itu dengan cepat sembuh. Itu dipelihara oleh cairan ilahi yang cemerlang. Selain itu, semua tulang yang hancur di tubuhnya mulai bergerak berirama. Jelas bahwa setelah memasuki kolam ilahi yang cemerlang ini, tubuhnya mengalami transformasi yang besar. Tubuhnya dengan cepat berkembang ke arah yang paling baik. Xiao mencoba memahami Dao saat berada di kolam ini. Ia membiarkan energi kematian berputar di sekitar titik ekstrimnya. Itu seperti sebuah planet yang bergerak mengelilingi matahari. Kekuatan mengeringan meluap ke langit dan langsung memenuhi tubuhnya. Hal ini menyebabkan Xiao kembali terluka parah. Energi kematian yang berputar di sekitar titik ekstrim itu seperti pisau. Itu mampu memotong dagingnya dan melukai perutnya dengan serius. Untungnya Xiao berada di bawah bambu ilahi penangkap jahat. Cairan putih yang berasal dari bambu ini mampu menjaga kehidupan Xiao. Yin dan Yang harus seimbang. Dunia di dalam tubuh juga harus damai. Itu adalah perkataan Xiao pada dirinya sendiri. Ia menekan energi kematian dan menahannya di dalam perut. Rata, Xiao melepaskan pil abadi dan melepaskan energi kehidupan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menyegel energi kematian. Xiao menguji hal ini lagi dan lagi. Titik ekstrim terus-menerus meledak. Energi Yin dan Yang juga melonjak. Kekuatan hidup dan mati saling bertautan. Pada akhirnya, tempat ini menjadi sunyi. Energi Yin dan Yang berputar membentuk diagram ilahi. Kemudian mereka berserakan lagi dan tidak menampilkan diagram ilahi yang sebenarnya. Jenis diagram ini tidak bisa dilihat. Ini hanyalah interpretasi abstrak dari Xiao. Xiao pun bangun dan menyebarkan semua Dao ini. Energi kematian membentuk lautan yang gelap gulita dan tanpa kekuatan hidup. Sedangkan energi kehidupan membentuk mata air dan menyembur keluar. Itu terjalin dengan lautan kematian. Namun hanya dengan satu pemikiran. Hidup dan mati akan menyatu, membentuk diagram Yin dan Yang
nyata. Itu adalah penampilan konkret Dao. Saat ini langit dan bumi bergemuruh. Garis-garis petir yang tak berujung turun menyerang tubuh Xiao. Ini adalah hukuman surgawi yang tiba-tiba meletus. Bahkan dengan bambu ilahi penangkal jahat untuk menahannya, Xiao masih juga dipukul. Meskipun ada bahaya hidup dan mati, mata Xiao malah menjadi semakin cemerlang. Itu karena ia menemukan bahwa ketika tubuhnya tertusuk oleh petir jahat, jumlah cairan putih murni yang keluar dari bambu ilahi penangkal jahat semakin banyak. Cairan ini membuat tubuh Xiao menjadi lebih kuat. Kemudian ia dengan cepat menekan dan menetralkan kekuatan ini. Tak berselang lama, kolam ilahi itu mulai mengering. Xiao berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak sama sekali. Kulitnya diregenerasi, seputih salju seperti batu giok. Keuntungan terbesar secara alami adalah transformasi yang terjadi pada tulangnya. Kekuatan tubuhnya juga meningkat secara substansial. Ketika Xiao mengacungkan tinjunya, suara gemuruh muncul dari sana. Lantas Xiao memeriksa tubuhnya sendiri. Xiao merasakan aura kuat dari setiap bagian tubuhnya. Itu bergabung dengannya, kekuatan yang murni dan juga suci. Pada awalnya Xiao hanya berpikir bahwa kulitnya telah dilahirkan kembali. Tapi sekarang ia tahu kalau aura kuat ini berasal dari sisi lain perbatasan sunyi. Namun sekarang sepertinya itu tidak banyak kegunaannya. Tapi di masa depan, Xiao mungkin bisa menunjukkan efek yang luar biasa dari aura yang didapatkan ini. Segera setelah itu, Xiao menghasilkan kuali batu giok. Ia mulai mengumpulkan cairan sisa di kolam ilahi. Kemudian Xiao menghasilkan kendi batu giok dan langsung mengisinya dengan cairan putih yang keluar dari lubang bambu dewa penangkal jahat. Cairan harum ini tak ternilai harganya. Hanya setetes saja akan membuat mata orang lain menjadi merah. Bahan yang sangat berharga untuk memurnikan obat yang hebat. Baru setelah itu, Xiao berjalan ke kejauhan. Ia ingin memetik buah mata air kuning yang merupakan bahan penting lainnya. Yang disebut buah mata air kuning terdengar menakutkan, seolah-olah tumbuh di samping mata air kuning dunia bawah. Namun Xiao tidak benar-benar merasakan aura suram dalam perjalanannya. Ia melihat sungai kecil dalam perjalanannya dan mengikuti aliran sungai itu. Menurut apa yang dikatakan oleh Ketua Agung, buah mata air kuning tepatnya berada di ujung sungai. Di dunia luar, beberapa jenius yang kuat berkumpul di depan gerbang gunung. Hanya saja mereka tidak bisa masuk ke dalam. Baru saja mereka semua merasa bahwa sesuatu yang istimewa terjadi di dalam. Guntur surgawi bergemuruh. Energi yang kuat dapat dirasakan bahkan melalui dinding alam. Mereka bingung apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh uang. Mereka pun kemudian bergabung agar bisa memasuki pintu ini. Di kedalaman gundukan abadi, Xiao berjalan untuk mendekat. Ia melihat jembatan batu yang agak kuno. Jembatan ini terletak di atas sungai emas. Xiao mengikuti jembatan ini ke tepi sungai. Ia menemukan bahwa nyala api yang terang benderang persis berada di lembah gunung yang ada di depan. Pada akhirnya jembatan batu itu runtuh begitu Xiao tiba di sisi lain sungai. Xiao pun berbalik dan menatapnya. Tapi ia tidak berhenti di sana. Ia pun dengan cepat bergegas ke depan dan tiba di jurang yang dikelilingi oleh perbukitan. Di situ Xiao membelalakkan matanya karena terkejut. Ia awalnya mengira bahwa ini adalah buah abadi atau hal lain. Tetapi pada akhirnya itu benar-benar berbeda dari apa yang ia bayangkan. Tempat itu sangat damai. Api cahaya ini terbentuk dari cahaya warna-warni yang terkumpul. Cahaya itu dihasilkan oleh mayat. Di lembah, 5 atau 6 mayat beristirahat satu sama lain. Semuanya besar dan memenuhi jurang.
Beberapa dari mereka seperti raksasa bintang dan yang lainnya seperti humanoid. Xiao ingin sekali memeriksanya dengan hati-hati, tetapi gelombang kekuatan membentuk penghalang cahaya yang menutupi jurang. Itu sepenuhnya mencegah Xiao untuk masuk. Xiao pun mencoba menerobos dengan menggunakan harta rahasia, tetapi pada akhirnya semuanya gagal untuk dilakukan. Lantas Xiao pergi dari sana dan tidak ingin mencobanya lagi. Meskipun dia tahu bahwa mayat-mayat itu mungkin memiliki harta yang besar, Xiao tidak mau membahayakan dirinya sendiri. Di ujung aliran emas, cahaya keberuntungan mulai melonjak. Di sana ada 3 tanaman yang setinggi orang dewasa. Setiap tangkai tampak seperti terbuat dari emas. Pancarannya cemerlang, mengalir dengan hujan cahaya yang menyenangkan. Ini adalah buah mata air kuning. Buah emasnya sangat cemerlang, bentuknya seperti pluk. Tetapi saat ini mereka cemerlang seperti matahari kecil. Aromanya tercium, membuat pikiran dan jiwa seseorang sangat terganggu. Kemudian tangan Xiao menyentuh cabang emas dan hendak mengeluarkan buahnya. Hujan cahaya yang cemerlang sudah tersebar ke lengannya. Tapi tiba-tiba semacam rasa dingin yang ekstrim langsung membuat kulitnya menjadi kencang. Xiao dengan cepat mundur dan menghasilkan layar cahaya. Lantas seekor ular berbisa tiba-tiba mendekat. Mereka membuka mulutnya dan hendak melahap Xiao. Layar cahaya simbol yang terbentuk dari teknik berharga dikunyah oleh ular-ular ini. Xiao pun segera menyingkir. Ia mengaktifkan lorong surgawinya dan berdiri sejauh 10 zang. Xiao dengan hati-hati memeriksa situasinya. Nyatanya ada 4 serangga yang panjangnya setengah kaki. Seluruh tubuhnya berwarna kuning. Ketika mereka tidak bergerak, mereka tampak sama dengan cabang-cabang tanaman buah mata air kuning. Saat ia meninggalkan pohon obat buah mata air kuning, keempat serangga ini melebarkan sayapnya yang transparan. Mereka memperlihatkan gigi seputih salju seperti taring ular yang sangat tajam. Hewan-hewan ini sangat cepat. Sayap transparan mereka mampu dengan mudah memotong kekosongan. Mereka pun bergegas maju, menembakkan semburan kabut cahaya keemasan ke arah Xiao. Kabut jenis ini merusak ruang. Sementara itu gigi mereka bahkan lebih tajam, mampu menggigit tulang dewa surgawi. Keempat serangga ini memiliki semua cara berbeda untuk menyerang lawannya. Mereka berubah menjadi 4 garis cahaya, menyerang dari atas dan juga bawah. Dalam sekejap mata, mereka sudah menyerang Xiao beberapa ratus kali. Ekspresi Xiao langsung berubah. Serangga ini sangatlah ganas. Semua jenis teknik berharga muncul. Setiap kali mereka menggigitnya, kekosongan akan segera hancur. Bahkan itu juga membuat satu-satunya lorong surgawi Xiao mulai terdistorsi. 4 garis emas ini kembali menyerang Xiao membabi buta. Para serangga itu berteriak dengan suara melengking. Ketika Xiao mengambil tindakan, cabang willow terbang satu demi satu. Mereka terbentuk dari teks tulang menjadi perwujudan ketertiban dan menjalin untuk membunuh keempat serangga ini. Sontak serangga-serangga itu mengepakkan sayapnya, beresonansi dengan ruang dan membentuk kekosongan yang utuh. Cabang-cabang emas terus-menerus berbenturan dengan serangga. Keempat serangga terus menyerang dengan aura membunuh. Rantai keteraturan ilahi dari teknik hebat Dewa Willow menangkap seekor serangga. Dengan suara putok, ia mendarat di sungai emas dan menghasilkan gelombang besar. 3 lainnya mulai berteriak. Sayap mereka berkibar. Sekarang mereka menjadi lebih ganas lagi. Seketika Xiao menampilkan teknik kumpangnya. Saat ia membentuk jejak, burung surgawi muncul satu demi satu, merobek kekosongan, melemparkan diri mereka sendiri ke 3 serangga yang tersisa. Hal ini membuat ketiga serangga tersebut menjadi ingar-bingar. Setelah beberapa teknik berharga ditampilkan, Xiao menemukan bahwa sebenarnya teknik kumpang cukup cocok untuk menekan serangga ini.
Tak berselang lama, para serangga itu melepaskan cahaya cemerlang dan kemudian tubuh mereka membesar. Pada akhirnya, mereka semua membuka mulut dan melepaskan untaian sutra putih seperti jaring laba-laba. Mereka mencoba untuk mengikat Xiao. Xiao pun meraih jaring itu dalam satu gerakan dan mencoba merobeknya. Tapi nyatanya Xiao menemukan bahwa jaring ini sangatlah kokoh. Itu sangat sulit untuk ditembus. Sesaat kemudian Xiao menampilkan teknik kaisar petir. Ia meledakkan ketiga serangga itu dengan ganas. Selain itu, teknik kunpang terus juga ditampilkan. Setelah burung ilahi kunpang ditekan satu demi satu, Xiao terus mengaduk teks tulang lainnya untuk menyerang tiga serangga yang tersisa. Xiao benar-benar terkejut. Ia sudah melakukan banyak hal dalam pertempuran melawan ketiga serangga ini, namun mereka masih belum terbunuh. Tiba-tiba di dalam sungai emas itu, seberkas cahaya keemasan keluar dan menyergap Xiao. Itu langsung menyerang ke arah perutnya. Nyatanya, itu adalah serangga yang sebelumnya dilemparkan oleh Xiao. Mata Xiao menjadi sangat dingin. Ia dengan cepat mengaktifkan bagian surgawi di perutnya dan membiarkan serangga itu menyerang. Begitu serangga ini sudah sangat dekat, Xiao langsung mengalami ledakan besar. Energi yin dan yang bertabrakan. Energi hidup dan mati meledak terpisah. Itu menempatkan serangga itu tepat di tengah pusaran badai. Seketika serangga ini hancur berkeping-keping. Hamparan darah dan daging terciprat keluar. Ini adalah serangga mata air kuning pertama yang terbunuh. Hal ini menghasilkan gelombang kepanikan. Tiga serangga lainnya terlihat sangat khawatir. Mereka kemudian menggunakan jaringnya sebagai pertahanan untuk menghentikan teknik meraga Xiao. Setelahnya, di tengah alis Xiao, sebuah pedang abadi melesat keluar. Itu dengan cepat membesar dan menusuk langsung ke arah serangga yang menyerang dahinya. Sontak serangga yang menyerang itu terbelah menjadi dua. Dua serangga mata air kuning yang tersisa menjadi ngeri. Ketika mereka melihat dua rekannya terbunuh, salah satu dari mereka mulai merasa ragu. Serangannya kini mulai melambat. Sementara itu yang lain malah menembak lurus ke depan ke arah jantung Xiao. Seketika tangan Xiao bergabung bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Xiao meraih serangga itu tepat waktu. Ia pun langsung mencincang serangga ini dengan kekuatan telapak tangannya. Akibatnya telapak tangan Xiao juga ikut rusak. Darah mengalir keluar dari sana. Darah itu membawa aura dari pohon bambu penangkal jahat. Ketika jenis aroma ini sedikit tercium, serangga terakhir mulai bergetar. Ia panik saat mengetahui Xiao sudah memurnikan pohon bambu ilahi itu dalam tubuhnya. Kemudian Xiao dengan cepat mengambil tindakan dan meretas serangga terakhir dengan pedang abadi. Tempat itu akhirnya menjadi tenang kembali. Di sana hanya ada 3 tanaman seperti pisang emas yang tersisa. Mereka berkilau dan cemerlang. Hujan cahaya berputar-putar di sekitarnya. Tanaman pertama tidak memiliki buah karena sudah dimakan oleh serangga mata air kuning. Tanaman kedua memiliki 3 buah. Yang ketiga memiliki 5 buah. Semuanya bersinar cemerlang dengan cahaya keemasan. Xiao pun dengan hati-hati mencari di sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia mengeluarkan buah emas itu. Setelah memeriksanya, Xiao kemudian bersiap untuk memakannya. Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas takjub. Buah ini terlalu suci, membuat pikirannya sangat rileks, menjadi benar-benar mabuk karenanya. Saat memasuki mulutnya, aroma manis mulai terasa. Pada saat itu, Xiao menjadi sangat terkejut. Untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai terjalin, menyatu di kedalaman tulang di depannya. Itu berkumpul menuju lautan kesadarannya. Semangat primordialnya juga diperkuat. Xiao pun dengan cepat menampilkan metode penempaan pikiran. Xiao tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Buah mata air kuning memiliki efek luar biasa untuk roh primordial.
itu mampu merangsang kekuatan spiritual dan memungkinkannya untuk tumbuh dengan pesat. Orang bisa melihat sosok kecil yang cemerlang muncul di antara alis Xiao. Sosok itu nyatanya sedang melantunkan tulisan suci dari mulutnya. Kemudian 3 helai energi abadi berputar-putar, berkelok-kelok di sekitar tubuh sosok kecil seukuran kepalan tangan. Tulisan suci itu sangat misterius, mulai dari catatan primordial sejati hingga 6 reinkarnasi Dao. Tulisan-tulisan ini kemudian perlahan membentuk karakter dan mengukir dirinya ke tubuh sosok kecil itu. Itu adalah jenis perubahan magis. Xiao merasa seperti membenamkan dirinya dalam pemahaman Dao. Semua jenis misteri yang mendalam mengalir melewati pikirannya. Pemahamannya sekarang bahkan lebih mendalam dari sebelumnya. Saat ini roh primordial Xiao berkembang dengan pesat, membuatnya memahami lebih maju lagi tentang semua tekniknya. Ini adalah jenis keberuntungan alami yang tak terbayangkan. Itu hanya satu buah mata air kuning, namun memperkuat semangat primordialnya. Ini telah menghasilkan transformasi yang mengejutkan. Sosok kecil setinggi kepala tangan itu melayang di kapan, duduk di depan alis Xiao. Roh primordialnya telah meninggalkan tubuh, memahami penalaran dan hukum alam di langit dan bumi ini. Pada saat itu, metode penempaan pikiran tiba-tiba berhenti. Hanya sosok kecil yang melantunkan instingnya sendiri dan memperoleh misteri mendalam dari surga. Berbagai makna penting dari catatan primordial sejati mulai muncul dan menjadi sangat jelas. Di masa lalu, Xiao mempelajarinya dengan pahit, dan hanya ketika ranah kultivasinya menjadi lebih dalam, Xiao baru dapat memahaminya. Tapi saat ini, semuanya terhubung, bergabung menjadi lebih dalam dari apa yang awalnya Xiao pikirkan. Catatan primordial sejati bukanlah teknik yang berharga, juga bukan seni surgawi, melainkan metode paling sederhana dan kuno yang ada di dunia ini. Ketika seorang menggenggamnya, ia akan semakin dekat dengan esensi alam semesta. Itu mengubah yang kompleks menjadi sederhana dan Dao yang hebat menjadi tidak rumit lagi. Saat pemahamannya menembus lebih dalam, Xiao tiba-tiba melihat cahaya, seolah-olah kepalanya diurapi dengan kebijaksanaan yang sempurna. Ketika Xiao berbalik untuk melihat semua yang telah ia pelajari sejauh ini, semuanya kini tampak sedikit berbeda. Tidak ada simbol yang tidak berguna, tidak ada teknik berharga yang lemah. Hanya saja kultivatornya belum maksimal dalam menggunakannya. Tentu saja jika kemampuan ilahinya cukup kuat, titik awalnya mungkin sedikit lebih tinggi. Metode primordial sejati tidak menolak teknik kunpang, metode kaisar petir, dan kemampuan ilahi lainnya yang tak tertandingi. Itu hanya akan membuat metode Dao menjadi lebih kuat, mendukung mereka dengan makna sejati yang paling sederhana dan juga primitif. Xiao merasa bahwa pada saat ini ia tergerak untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Seolah-olah Xiao terbangun dari mimpi besar dan segera memahaminya. Sebelum ini, Xiao bangga dan sangat arogan. Ia merasa menjadi salah satu individu yang paling kuat di alam dewa surgawi. Baru sekarang, ia mendapatkan pemahaman yang benar, merasa sebagai salah satu dari sedikit yang paling kuat dari masa lalu hingga sekarang. Selain itu, Xiao percaya bahwa ada orang lain yang memahami jenis makna ini lebih kuat lagi. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Setelah memakan buah mata air kuning, Xiao secara tak terduga memahami catatan yang sebenarnya. Ia sepenuhnya memahami catatan primordial sejati. Xiao juga mulai memahami teknik berharga kaisar petir, 6 reinkarnasi Dao, dan teknik lainnya. Ia meriksanya berulang-ulang untuk mendapatkan pemahaman baru. Xiao benar-benar merasakan keajaiban catatan primordial ini. Pemahamannya tentang berbagai metode terasa semakin halus. Sekarang Xiao mampu menampilkan kekuatan ilahi yang tak terukur. Kemudian buah mata air kuning itu menunjukkan efek yang seharusnya. Semangat primordial Xiao telah berubah. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Semangat primordialnya diperkuat dan menjadi lebih kokoh.
Xiao merasa seolah-olah telah masuki tidur yang nyenyak. Namun segera setelah itu, rasa dingin yang mengejutkannya terjadi tiba-tiba. Itu membangunkan Xiao dari kantuknya. Saat ia buka matanya, Xiao melihat sungai kuning yang membawa energi kematian. Semua kesempatan untuk hidup telah padam. Sungai ini mengalir menuju batas bumi yang luas dan mematikan. Di sekelilingnya ada jutaan tulang yang membuat Xiao agak ngeri. Di ujung sungai kuning ini ada jurang yang sangat curam. Di bawahnya ada gunung berapi yang sangat besar dan kawahnya juga gelap seperti jurang neraka. Sungai itu jatuh ke dalam jurang dan kemudian tidak ada aura yang bisa dirasakan. Apakah ini benar-benar dunia bawah? Xiao tampaknya samar-samar mendengar dewa dan iblis yang tak ada habisnya mengaum, serta roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terasa layu. Ini terlihat sangat aneh. Batas sungai ini awalnya sangat jauh, tetapi Xiao sekarang melihat sebuah tebing. Ia melihat dunia bawah di dalam kawah kematian vulkanik itu. Mata air kuning terus mengalir. Dunia bawah ini terlihat tak berujung. Xiao pun langsung mencubit dirinya sendiri. Ia mencoba untuk melihat apakah ini asli atau palsu. Namun ada rasa sakit yang sangat tajam di pipinya. Ia pun langsung melebarkan matanya, merasa bahwa ini tak terbayangkan. Wajahnya penuh dengan kejutan. Saat ini Xiao berada tepat di sebelah neraka itu. Xiao benar-benar terpana. Semua ini sangat keterlaluan. Belum lama ini semuanya masih murni dan suci. Tetapi sekarang begitu sunyi dan penuh dengan energi kematian. Xiao menjadi merasa sangat bingung. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah buah mata air kuning memiliki kekuatan untuk membawanya ke dunia yang berbeda? Xiao pun berjalan ke depan. Ia memutuskan untuk menyelidiki tempat ini sampai akhir. Sayap Kunpang pun bergerak, dan ia juga mengaktifkan teknik Kaisar Petir. Sosok Xiao melintasi langit menghadap ke dunia yang diselimuti energi kematian yang tebal. Xiao seperti makhluk ilahi yang berpatroli di langit. Tiba-tiba Xiao sangat terkejut. Ia merasakan gelombang kekuatan melahap dan akan menyedotnya. Ia buru-buru mundur ke belakang, tidak ingin berada dalam keadaan defensif seperti ini. Kemudian ketika Xiao sudah cukup jauh, ia menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa kawah gunung berapi. Gelombang tangisan ganas terdengar dari sana. Samar-samar ia bisa melihat dewa dan iblis terbelenggu. Tubuh mereka berlumuran darah, meraung dan juga berjuang. Ada juga roh jahat yang muncul satu demi satu. Tubuh mereka terbuat dari tulang putih tua. Potongan daging busuk menempel pada mereka. Penampilan mereka sangat menjijikkan. Selain itu ada magma yang melonjak. Roh-roh jahat jatuh ke dalamnya dari waktu ke waktu. Xiao menghirup udara dingin. Ia terus mundur selangkah ke belakang. Namun tiba-tiba kawah besar ini meletus dengan hebat. Yang disemprotkan ke atas bukanlah magma, melainkan tulang putih dan roh jahat yang dipenuhi kabut yin. Tulang putih menutupi segala sesuatu di dunia ini. Ada tulang putih di mana-mana. Energi kematian membanjiri langit. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya itu bergas keluar antara langit dan bumi. Kemudian Xiao mengeluarkan teriakan aneh. Meskipun ia melawan, melarikan diri ke kejauhan, itu sama sekali tidak berguna. Seluruh dunia kematian bergetar. Tubuhnya ditarik oleh gelombang kekuatan besar dan ia terseret ke dalam kawah gunung berapi. Xiao sendiri tidak menghindarinya. Ia pun langsung memasuki dunia bawah yang gelap itu. Xiao mengikuti bebatuan, tulang putih, dan gunung raksasa yang jatuh. Banyak hal yang langsung menabrak tubuhnya. Jika itu adalah orang normal, mereka akan berubah menjadi pasta berdarah. Saat itu seluruh tubuh Xiao mulai bersinar. Ia mendukung lorong surgawi untuk melindungi dirinya. Meskipun puluhan ribu batu gunung terus-menerus dihancurkan, Xiao masih tahan terhadap semua ini. Simbol berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, menghancurkan puncak gunung menjadi kekuatan halus satu demi satu. Namun tiba-tiba Xiao menggigil dalam hati.
Ada magma di mana-mana yang bisa melahap semua materi nyata. Di sana, Xiao bahkan melihat beberapa dewa iblis melepaskan jeritan menyedihkan. Mereka jatuh ke dalam lautan magma itu dan berubah menjadi asap. Tak berselang lama, kawah ini menjadi sedikit lebih damai. Segala sesuatunya telah dilahap. Tidak ada lagi yang jatuh dari atas. Dunia bawah tanah kini benar-benar muncul di depan mata Xiao. Tempat ini sangat luas dan tak terbatas. Pulau-pulau yang terbentuk dari tulang putih mengambang di permukaan magma. Istana hitam kuno muncul satu demi satu. Beberapa makhluk keluar masuk dari istana ini. Selain itu, ada juga beberapa benua yang mengapung di atas magma. Hitam pekat seperti tinta. Di permukaannya banyak tulang membentuk gua-gua batu. Ada iblis dan makhluk lain yang masuk dan keluar dari gua ini. Di dalam magma itu, pilar batu raksasa muncul satu demi satu. Itu menjulang ke awan. Permukaan di atasnya penuh dengan dewa dan iblis yang disiksa. Beberapa dari mereka dibakar oleh api dan yang lain diretas oleh pedang ilahi. Ada beberapa yang lidahnya dicabut, ada yang dipenggal seluruh kepalanya, tetapi mereka masih belum mati juga. Semua jenis hal menakutkan ini terjadi. Xiao merasa seolah-olah kulit kepalanya mati rasa. Mulai meragukan matanya sendiri. Apakah semua ini nyata? Sebenarnya ada jenis tempat aneh dan mengerikan seperti ini. Tiba-tiba di kedalaman laut magma, sebuah istana emas mulai terlihat. Istana itu melepaskan panas terik dan aura dao abadi. Ada makhluk yang diselimuti kabut abadi di dalam sana. Tubuhnya diikat dengan belenggu, dikunci oleh 5 rantai besi. Keempat anggota badan dan kepalanya diikat di udara. Pada saat ini, Xiao dengan jelas merasakan kekuatan dao abadi. Namun adegan berikutnya membuat Xiao sangat terkejut. 5 rantai logam itu berubah menjadi emas abadi 5 warna dan menarik tubuh orang tersebut. Seketika makhluk itu melolong dengan kesedihan. Ia berjuang keras membebaskan dirinya. Namun 5 rantai itu ditarik semakin kencang. Keempat anggota badan dan kepalanya terpisah. Pemandangan berdarah itu terlalu mengerikan. Hal ini membuat Xiao sangat terkejut. Ia jelas merasakan aura dao abadi yang kuat, tetapi makhluk ini masih terkoyak juga. Pada saat ini, bau darah mengalir dengan sangat menyengat. Makhluk itu meraung hebat, tetapi ia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Ia masuki lautan magma dan tubuhnya yang bersinar menjadi hitam pekat. Energi abadinya menjadi sangat lemah. Energi kematian meningkat dengan pesat. Ketika Xiao melihat adegan ini, ia merasa tubuhnya menjadi sedingin es. Kenapa ia akhirnya melihat adegan seperti ini? Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Ini menakutkan sampai-sampai orang menjadi menggigil. Xiao tidak berani percaya apa yang dilihatnya ini. Ia masih berpikir kalau semua ini hanyalah ilusi belaka. Namun tiba-tiba sebuah pulau yang terbuat dari tulang putih muncul dari magma lagi. Magma merah mengalir. Beberapa rantai naik dari pulau dan segera mengunci Xiao. Xiao pun berjuang dengan keras, tetapi ia sebenarnya tidak bisa menghindari rantai itu. 4 anggota badan dan leher Xiao diikat oleh rantai sedingin es. Tubuhnya ditarik sampai benar-benar kencang. Ia tidak mampu bergerak sedikit pun. Belum lama ini Xiao masih bersemangat tinggi karena ia memahami jalannya sendiri, bahkan memperoleh peluang yang luar biasa. Namun sekarang ia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ia hampir mati di neraka itu. Pada awalnya Xiao tidak percaya bahwa ini nyata, tapi sekarang rantai sedingin es melingkari lehernya dan semuanya terasa begitu nyata. Dalam keadaan linglung, Xiao mendengar suara dingin dan kejam dari kedalaman laut magma yang berkata, "Pengadilan neraka." Kemudian rantai besi itu ditarik semakin kencang hingga merobek tubuh Xiao. Setelah teriakan ringan, Xiao merasakan sakit yang menusuk tulang yang sulit untuk ditahan. Pada akhirnya Xiao melihat kepalanya sendiri sudah terkoyak dan
keempat anggota tubuhnya bahkan telah patah. Ini adalah jenis rasa sakit yang tak terlukiskan, membuatnya merasakan gelombang penghinaan. Kemudian keempat anggota badan dan kepalanya jatuh ke dalam magma bersama dengan pulau tulang putih. Segera setelah itu, daging Xiao mulai menghilang. Hanya tulang putih yang tersisa. Pada saat ini, Xiao tidak merasa sedih. Ia juga tidak merasa marah. Tiba-tiba, ia mengungkapkan senyum lembut dan kemudian tertawa sambil berkata, "Saya menolak untuk percaya bahwa ini adalah nyata. Meskipun cukup jelas, saya percaya bahwa semuanya ini adalah ilusi. Jika ada jenis siksaan yang lain, maka langsung datang padaku." Setelahnya pedang abadi terbang, cahaya gemerlap mulai dilepaskan. Itu segera menembus ruang di antara alis Xiao, memaku roh primordialnya di tempatnya. Xiao benar-benar memasuki kegelapan, seolah-olah tubuh dan daunnya sedang dimusnahkan. Namun Xiao menjadi semakin gila. Ia bahkan menantang siksaan lainnya untuk maju. Pasalnya ia percaya kalau ini semua hanyalah ilusi. Penatua Agung institusi Dewa Surgawi tidak pernah memberitahunya berbagai efek dari buah mata air kuning. Xiao hanya diberitahu bahwa buah ini dapat memperkuat roh primordialnya. Sepertinya ilusi ini adalah efek lain dari buah mata air kuning. Dalam kegelapan itu, Xiao merasa seolah-olah kepala, badan, dan 4 anggota tubuhnya telah terbelah. Ia jatuh ke dalam magma dan hanya menyisakan tulang. Xiao merasakan sakit yang tak tertandingi. Xiao pun langsung meraung keras. Ia berharap untuk mendapatkan kembali kesadarannya dalam mimpi buruk ini. Namun kegelapan itu terus saja muncul dan mengelilingi tubuhnya. Kehendak Xiao menjadi semakin kabur, seolah-olah ia akan menghilang dan memasuki kehampaan abadi. Xiao mencoba lagi dan lagi untuk bangun. Ia menggunakan semua jenis metode untuk merangsang dirinya sendiri. Tetapi keinginannya malah menjadi semakin kabur dan hampir menghilang. Dalam kegelapan itu ada jenis suara dingin yang terdengar. Suara itu kejam dan tanpa fluktuasi. Suara itu berkata, "Mengapa ini disebut buah mata air kuning? Itu karena berisi koordinat neraka, mampu membuka gerbang alam dan membawamu langsung ke dunia bawah. Jika Anda mati di sini, maka hidup Anda akan berakhir. Namun jika Anda dapat hidup, maka pikiran Anda akan segera bangkit." Saat ini Xiao mulai mengembangkan keraguan. Bukankah ini mimpi yang dihasilkan oleh buah mata air kuning? Atau mungkinkah ini pengalaman sejatinya? Yang disebut simbol buah ilahi benar-benar mampu membawa gerbang dalam kehampaan. Saat ini Xiao bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir lagi. Ia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama. Pada akhirnya Xiao mulai kehilangan kesadarannya. Kegelapan tak berujung menenggelamkan semuanya. Di detik-detik terakhir, Xiao melepaskan untaian kesadaran yang paling lemah. Setelah beberapa waktu, sebuah pulau tulang putih muncul dari magma. Itu naik dari permukaan Laut Merah. Dengan kesadaran yang sangat lemah itu, Xiao mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Lalu ia melihat inti pedang gelap, kerangka compang-camping, dan bahkan armor kaisar petir yang dipenuhi karat. Tak lama Xiao mengingat catatan primordial sejati dan diagram 10.000 roh dengan susah payah. Ia berjuang mengingat nama Huang dalam hatinya. Waktu terus mengalir. Xiao merasakan 1 abad telah berlalu. Ia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba di dalam lautan magma itu, suara tak berperasaan terdengar sekali lagi. Suara itu berkata, "Ketika keinginanmu cukup kuat, kamu bisa bereinkarnasi." Segera setelah itu, sebuah cakram yang penuh dengan kekuatan reinkarnasi muncul dari sana. Cakram itu muncul dari magma yang terus-menerus berputar. Api jiwa Xiao tersedot ke dalam cakram itu, lalu jatuh ke dalam lubang hitam yang terbuka. Dengan demikian,
Xiao dikirim untuk dilahirkan kembali. Berbagai hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya muncul di benaknya satu demi satu. Dalam suka dan duka hidup, ada beberapa wajah orang yang muncul. Kebahagiaan dan kesedihan hidup sekarang benar-benar tercermin. Xiao pun menghela napasnya. Apakah hidup ini berlalu begitu saja? Ini benar-benar sulit untuk diterima. Setelah ia dimangsa oleh lubang hitam, Xiao direduksi menjadi kesadaran jiwa murni. Dan sekarang ia dikirim untuk bereinkarnasi. Kemudian Xiao merasa seolah-olah telah menjadi bayi yang bahkan belum lahir. Ia masih dalam kandungan ibunya dan belum menyerap energi keruh dunia fana. Reinkarnasi sambil mempertahankan ingatan. Xiao diam-diam berpikir dalam hatinya. Ia pun mengoperasikan catatan primordial sejati dan teknik Dewa Willow yang ia kembangkan dan hal-hal lain. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika bayi itu sudah lahir, Xiao tiba-tiba mendapatkan kilasan pencerahan. Seolah-olah ia benar-benar telah memahami sesuatu. Xiao sangat percaya bahwa jenis reinkarnasi ini benar-benar tidak ada. Xiao ingin bangun dari mimpi itu, tapi sayangnya tidak ada yang disebut dengan bangun. Pada tahun-tahun berikutnya, Xiao mengalami nasib umat manusia. Akhirnya ia hidup sampai usia 160 tahun. Kemudian Xiao kembali bereinkarnasi. Ia tidak mengatakan satu hal pun selama seluruh proses ini. Ia membawa keingatannya saat bereinkarnasi. Xiao pun mengalami lemahnya usia dan kematian. Hanya ketika Xiao dilahirkan lagi, ia mendengar suara yang berkata, "Setelah bereinkarnasi beberapa kali, kenangan indah apa yang telah kamu dapatkan?" Lalu Xiao pun berkata, "Buah mata air kuning. Kamu benar-benar aneh." Segera setelahnya, magma melonjak dan mengirim Xiao keluar dari neraka ini. Xiao terbangun dan sekarang berdiri di depan 3 batang tanaman emas yang gemerlap. Beberapa buah mata air kuning tergantung dari mereka. Xiao pun menghela napas dan berkata, "Mimpi yang luar biasa." Pada saat yang sama, Xiao sangat gembira karena kekuatan roh primordialnya telah diperkuat secara substansial. Namun segera setelah itu, cahaya ilahi meletus dari matanya. Pupilnya berkontraksi dengan cepat. Napasnya segera menjadi tergesa-gesa. Saat Xiao menundukkan kepalanya, ia melihat beberapa diagram di telapak tangannya. Ada 4 diagram yang merupakan jejak reinkarnasi. Ini persis sama dengan jejak yang diterapkan di tanah reinkarnasi sebelum ia terbangun. Sekarang total ada 4 dari mereka di telapak tangannya. Dan dalam mimpi realistis itu, Xiao mengalami 4 kali reinkarnasi. 4 jejak reinkarnasi, semuanya sangat tidak jelas, tetapi semuanya sangat nyata. Xiao pun merasa sedikit bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah yang ia alami itu benar-benar nyata? Tapi mengapa ia berdiri dengan baik di sini? Tubuhnya tidak terluka atau berubah sedikit pun. Pada saat itu, Xiao memikirkan banyak hal. Ia tidak bergerak sama sekali. Xiao sama sekali tidak percaya yang namanya reinkarnasi. Pasalnya, tidak ada bukti secara langsung. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa ada orang yang benar-benar bereinkarnasi dari era kuno yang telah usai? Tak berselang lama, Xiao mengangkat kepalanya. Ia bangun dari keadaan hening ini. Saat ini yang perlu ia lakukan hanyalah menjadi lebih kuat. Xiao tidak harus memikirkan masalah reinkarnasi itu lagi. Kini kekuatan roh primordialnya benar-benar menakjubkan. Ada jenis kekuatan besar yang tak terlihat memancar dari tubuhnya. Terlepas dari apakah itu dagingnya atau roh primordialnya, Xiao sudah berdiri di puncak karir Dao bela dirinya. Jika ia bertemu dengan 9 dunia akhirat lagi, pertempuran tidak akan sesulit sebelumnya. Kemudian Xiao mengeluarkan kuali kecil berwarna putih untuk menyimpan buah mata air kuning lainnya. Baru setelahnya Xiao berbalik dan meninggalkan tempat ini.
Ia mengikuti jalan dan melihat-lihat ke daerah perbukitan. Setelahnya, Xiao tiba di wilayah hutan batu. Bebatuan ada di mana-mana. Beberapa seperti pedang surgawi yang mengarah lurus ke langit. Beberapa yang lain seperti hewan kunpeng yang melebarkan sayapnya. Selain itu, ada untayan kabut abadi yang membuat orang pasti sangat tertarik. Xiao pun langsung menjalan masuk. Dia mengandalkan perasaannya sendiri untuk maju. Pada akhirnya, Xiao tiba di kedalaman hutan batu. Di sana, Xiao bertemu lagi dengan petani tua yang ia lihat sebelumnya. Petani ini mondar-mandir seolah-olah sedang mendengarkan semacam suara daun. Xiao Hao juga mendengarnya. Ada gelombang suara tulisan suci di sana. Lalu Xiao naik ke udara dan tiba di atas gunung. Ia mengamati area di belakang gunung ini. Seketika, kulit kepalanya langsung mati rasa. Tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Pemandangan di balik gunung batu diselimuti oleh kabutin. Itu bentuknya kehitaman. Sosok-sosok seperti hantu ada di mana-mana. Dalam kegelapan, mereka mengeluarkan raungan rendah. Pada saat yang sama, beberapa makhluk luar biasa duduk di sana. Mereka tidak bergerak dan melantunkan kitab suci. Ada banyak pengikut di sekitar makhluk-makhluk ini. Para pengikut itu juga sedang duduk. Mereka memahami makna kitab suci itu. Para pengikut ini nyatanya adalah roh kepahlawanan. Ini adalah kekuatan yang sangat hebat. Jika roh-roh heroik ini dilepaskan suatu hari, bahkan langit dan bumi pasti akan berubah warna. Tiba-tiba penatua waktu itu langsung berkata, "Perhatikan baik-baik. Beberapa roh perlawanan telah menjadi warna emas. Mereka tidak lagi membawa energi kegelapan." Xiao pun langsung membuka mata surgawinya. Seperti yang diharapkan, ia melihat bahwa di dalam kabutin ada beberapa bintik cahaya kemasan di dalam roh-roh heroik yang terkonsentrasi. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat untuk sekarang. Belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membawa aura dao abadi dan bukan energi kematian lagi. Xiao yakin jika roh-roh ini keluar dari gunung ini, pasti akan menyebabkan kegemparan. Lantas penari tua itu membuka mulutnya dan berkata, "Tempat ini disebut gundukan abadi, tapi sebenarnya adalah kuburan kuno. Setelah perang besar terjadi, terlalu banyak makhluk terkubur di sini. Tidak ada kekurangan makhluk abadi sejati di antara mereka. Ada beberapa yang telah berubah menjadi roh kepahlawanan, menampilkan pemandangan mengerikan dari tempat ini. Namun ada satu hal yang tidak perlu kamu khawatirkan, yaitu mereka untuk sementara tidak bisa lepas. Ada segel yang dipasang di gundukan ini." Ketika Xiao terbang lebih tinggi, ia melihat selembar kertas di sisi lain gunung batu yang telah menguning. Di atasnya ada karakter kuno abadi bertuliskan segel. Ini adalah selembar kertas kuno yang tersapu angin dan babak belur oleh hujan, namun masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Kemudian petani tua itu kembali berkata, "Sepertinya ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki karma di generasi selanjutnya dapat datang dan membuka segel ini. Sosok itu akan membawa roh-roh heroik ini ke medan perang. Hanya saja mereka perlu berhati-hati. Satu kesalahan saja akan berakibat fatal. Pasalnya roh heroik agak sulit untuk membedakan yang mana teman dan musuh." Xiao langsung berdiri di sana dengan linglung. Ia melihat makhluk tak berujung. Beberapa bola cahaya keemasan yang sangat menakutkan juga. Setelahnya petani tua berkata lagi pada Xiao, "Sepertinya aku mendengar suara yang memberitahuku untuk menyampaikan ini kepada yang mereka datang nanti. Pasalnya ada makhluk tertinggi yang bahkan lebih menakutkan sedang tidur di bawah tanah kuno ini. Ini dikabarkan menjadi ahli yang tak tertandingi di antara para roh heroik. Ia sudah menjadi roh heroik makhluk tertinggi di era agung kuno abadi." Seketika Xiao langsung terkejut.
Ia pun mengingat semua yang diucapkan oleh petani tua. Jika Xiao punya pilihan, ia tidak akan datang ke gundukan abadi ini. Namun jika hari itu benar-benar datang, Xiao akan kembali dan membuka segel gunung ini. Kemudian Xiao langsung berbalik dan pergi dari hutan batu. Ia tidak lagi mencoba mendengarkan tulisan suci yang berantakan itu. Mereka tidak membawa terlalu banyak arti untuk Xiao. Xiao pun dengan tegas berbalik untuk kembali ke institusi Dewa Surgawi. Ia meninggalkan gundukan abadi dan memulai jalan nirwananya sendiri. Di sepanjang jalan pulang, Xiao bertemu dengan kenalan lamanya seperti Suan Kun, Yao Yue, serta pemudi daya kuat lainnya dari dua akademi. Orang-orang langsung heboh karena menduga kalau Xiao telah mendapat bambu ilahi penangkal jahat. Saat itu Xiao hanya memberikan sedikit senyuman pada semua orang yang ia temui. Namun ini malah menimbulkan kecurigaan semua orang. Akibatnya seorang pemuda dari Akademi Abadi langsung menyerang Xiao. Ia ingin merebut semua keberuntungan yang Xiao dapatkan. Pemuda itu mengangkat tangannya dan melepaskan energi pedang 5 warna. Namun tak disangka, energi pedang itu tidak meledak ke arah Xiao, tetapi meledak ke arah batu raksasa di sampingnya. Seketika batu itu berubah menjadi bubuk. Melihat kelancangan pemuda ini, Xiao langsung mengambil tindakan. Sebuah pedang melesat mengenai lambang emas yang menahan rambut pemuda itu. Seketika wajah pemuda ini langsung memutih. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lengannya dicengkram oleh orang di sebelahnya. Saat itu Xiao langsung berkata, "Jangan sembarangan mengarahkan pedangmu ke orang lain, atau aku mungkin salah paham karena kamu menyatakan perang melawanku." Xiao meliriknya, lalu berbalik dan pergi dari sana. Wajah anak muda itu langsung pucat. Ia mengeluarkan dengusan dingin, benar-benar berani menunjukkan kemarahan, tetapi tidak berani mengambil tindakan lagi. Di jalan pulang kembali, Xiao bertemu dengan Cao Yuseng. Di sana, ia memberikan buah mata air kuning pada pemuda gembul itu. Cao Yuseng sendiri tidak berani memakannya. Ia merinding setelah mendengar pengalaman dari Xiao. Tapi tak diduga, kelinci giok tiba-tiba memakan buah mata air kuning yang ia temui di sana. Ia tidak mendengar percakapan kedua temannya sebelumnya. Kelinci ini hanya percaya bahwa itu adalah buah ilahi. Ia mengambilnya dan kemudian memakannya dalam satu suap. Kelinci giok mengatakan kalau buah ini sangatlah lezat. Tapi segera setelah itu, ia masuki keadaan linglung. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali kalau kesadarannya kini sudah menghilang. Seketika ekspresi Xiao menjadi sangat serius. Inilah pertama kalinya ia melihat apa yang terjadi setelah seseorang memakan buah mata air kuning. Lalu Xiao dan Cao Yuseng menjaga tempat ini. Mereka tidak berani untuk menyentuh kelinci giok itu. Selama 1 hari 1 malam, kelinci giok seperti patung wanita muda. Baru setengah hari kemudian, sebuah transformasi mulai terjadi. Pada saat itu kegelapan mengelilingi tempat ini. Tubuh kelinci giok itu menjadi tidak jelas dan kemudian mulai menghilang. Xiao dan Cao Yuseng ingin menghentikannya, tetapi mereka sudah sangat terlambat. Baru saat kemudian kegelapan mulai menghilang. Tubuh indah kelinci itu muncul kembali. Ia masih berdiri di tempat asalnya. Di sana kelinci giok tampak sangat bingung. Ia pun baru kembali sadar saat Xiao menyeret kesadarannya. Baru kemudian Xiao dan Yuseng bertanya apa yang dialami oleh kelinci giok. Dengan suara keras, kelinci itu berkata, "Aku takut setengah mati. Sebuah cakram sialan sepertinya mengirimku dalam suatu reinkarnasi." Di jalan reinkarnasi itu, ia melihat kuali yang dilemparkan dari semua jenis emas abadi. Kuali itu penuh dengan darah yang terus mengalir ke bawahnya. Selain itu, ia juga melihat sosok buram di dalam kuali yang tampaknya cukup akrab. Cerita kelinci ini membuat Xiao sangat terkejut.
Kuali yang dimaksud pastilah kuali berdarah yang bukan milik masa kini atau masa lalu. Kemudian Xiao ingin melihat sendiri pengalaman kelinci giok melalui kehendak ilahinya. Benar saja bro, Xiao melihat kuali yang pernah ia lihat sebelumnya. Di belakang kuali itu terdapat seorang wanita berpakaian putih. Tubuhnya agak tidak jelas. Di wajahnya ada topeng kerubu yang membawa air mata dan jejak darah. Tentu saja Xiao langsung mengenali sosok wanita ini. Ia adalah wanita yang menyelamatkan Xiao saat memasuki tanah asing. Di tempat itu Xiao melihat sosok raksasa di masa lalu yang ingin membunuh para jenius dunia saat ini. Selain wanita bertopeng itu, ada juga 3 sosok laki-laki yang tidak jelas. Salah satu dari mereka berdiri di atas laut yang besar. Itu melepaskan gelombang suara. Nyatanya, merekalah yang telah memukul kuali ini dan membuatnya bertemu dengan Xiao. Setelahnya, kelinci kecil ini mulai terbangun. Ketika Xiao bertanya lagi apa saja yang diingat oleh kelinci giok itu, wanita ini hanya menggelengkan kepalanya. Ia lupa dengan segala hal yang telah terjadi. Itu semua terjadi begitu cepat. Sangat sulit baginya untuk mengingat detil-detilnya. Akhirnya Xiao pun tidak memaksanya untuk mengingat kembali. Xiao hanya penasaran kenapa pengalaman yang dirasakan oleh kelinci giok sangat berbeda dengan yang dialaminya. Lantas Xiao memberikan beberapa cairan berharga bambu ilahi penangkal jahat pada Chow Yuseng dan beberapa teman lamanya. Baru setelah itu, para tetua dari kedua akademi kembali mengajak Xiao untuk bergabung. Tapi Xiao masih tidak mau. Tidak ada keberuntungan yang akan diperoleh dari 2 akademi itu. Lalu ia mengucapkan selamat tinggal dan pergi dari gunung tersebut. Xiao berjalan ke kejauhan. Ia tahu kalau semua orang sedang menertawakannya karena tidak memiliki benih. Nyatanya para murid dari kedua akademi sangat yakin kalau Huang akan segera layu. Walaupun memang dia sangat kuat, tanpa adanya benih yang sempurna, Huang tidak akan bisa berkembang lagi. Namun Xiao sangat yakin dengan perkataan dari Tetua Agung. Dengan menjadikan tubuh sebagai benih, dirinya pasti akan menjadi sangat hebat. Kini proses menggunakan tubuh sebagai benih akan segera dimulai.